Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3. Selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Pasti baik-baik, bukan? Oh iya, berjumpa kembali dengan Ibu Guru Cynthia untuk mengikuti pembelajaran online hari ini. Pada kesempatan ini, Ibu Guru Cynthia akan memberikan materi bagi kalian semua dalam tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Tema 1 yang akan kita bahas hari ini adalah pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Dengan judul subtema 1 adalah ciri-ciri makhluk hidup. Sebelum kita memasuki pada pembelajaran 1, mari kita awali setiap materi kegiatan kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Tapi terlebih dahulu, Ibu Guru Cynthia akan menyampaikan tujuan-tujuan pembelajaran yang akan kita lewati pada materi hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini antara lain, yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sederhana dengan benar. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan minimal 4 ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Dan yang ketiga, siswa dapat membilang secara urut bilangan 1000 sampai dengan bilangan 10.000 dengan baik dan benar. Anak-anak sekalian, terdapat banyak sekali makhluk hidup di sekitar kita. Apakah makhluk hidup itu? Makhluk hidup itu adalah yang pertama manusia, dan yang kedua hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Siapakah yang menciptakan makhluk hidup itu? Ya benar, makhluk hidup diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan makhluk hidup itu juga merupakan kekayaan yang harus kita jaga dan kita lestarikan. Hidup mempunyai ciri-ciri tertentu, tetapi sebagian besar makhluk hidup mempunyai ciri-ciri yang sama. Kalau begitu, apakah ciri-ciri makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk hidup adalah yang pertama, bernafas. Yang kedua, bergerak. Yang ketiga, bertumbuh. Yang keempat, berkembang biak. Yang kelima, membutuhkan makanan. Dan yang keenam, peka terhadap rangsangan. Itulah ciri-ciri dari makhluk hidup. Selanjutnya, mari kita pelajari ciri-ciri makhluk hidup yang berada di sekitar kita. Hewan apakah ini? Ada yang tahu? Ya benar, hewan ini adalah cicak. Apakah cicak termasuk makhluk hidup? Mari kita cari tahu. Untuk mengetahui apakah cicak itu termasuk makhluk hidup atau bukan, maka kita harus mengetahui dulu ciri-ciri dari cicak. Oleh karena itu, ayo kita simak lagu ini dan kita nyanyikan bersama. Dan dari situ kita akan ketahui apakah cicak itu makhluk hidup atau bukan. Kita simak lagunya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap.
dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Setelah kalian mendengarkan lagu cicak-cicak di dinding, bagian manakah yang menunjukkan ciri-ciri cicak? Coba perhatikan kembali syair lagu cicak-cicak di dinding. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Berdasarkan syair lagu yang sudah kita dengarkan tadi, maka kita menemukan ciri-ciri cicak sebagai berikut. Yang pertama, cicak dapat bergerak. Bagaimana cicak bergerak? Dia merayap di dinding. Dan yang kedua, cicak memerlukan makanan. Apakah makanan cicak? Ya, makanan cicak adalah nyamuk. Dari dua ciri-ciri yang dijelaskan oleh syair lagu tadi, apakah cicak termasuk makhluk hidup? Ya, benar. Cicak adalah makhluk hidup. Bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu cicak-cicak di dinding tadi? Pasti kalian merasa senang, bukan? Oke, kalau begitu, mari kita perhatikan dengan seksama syair lagu cicak-cicak di dinding. Pada syair lagu tersebut, penggunaan tanda titik disimbolkan untuk penggunaan bunyi pendek, sedangkan tanda garis disimbolkan untuk penggunaan pada bunyi panjang. Tugas buat kalian, nyanyikanlah lagu cicak-cicak di dinding, kemudian buat dalam video dengan atau tanpa menggunakan alat musik. Ditunggu ya. Oke anak-anak, saat ini kita kembali pada pola irama. Kita kembali melihat gambar pola irama dalam syair lagu cicak-cicak di dinding. Setelah kalian mencermati pola irama ini, cobalah kalian temukan baris mana yang memiliki pola irama yang sama dan baris mana yang memiliki pola irama yang berbeda. Jika kalian sudah menemukannya, jangan lupa ya, dicatat dalam buku tugas yang sudah kalian siapkan. Oke anak-anak, kita lanjutkan materi kita ya. Ada yang tahu hewan apakah ini? Ya benar, hewan ini adalah ikan. Dan ikan juga termasuk dalam kategori makhluk hidup. Kalau tadi kita sudah belajar tentang cicak sebagai makhluk hidup dan kita sudah tahu ciri-cirinya. Saat ini tugas kalian adalah tuliskan dalam buku tugasmu ciri-ciri makhluk hidup yaitu ikan. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam proses perkembangbiakan. Cicak dan ikan berkembang biak dengan cara bertelur. Cicak dan ikan bertelur dalam jumlah yang banyak. Salah satu ikan yang dapat bertelur dalam jumlah yang banyak adalah ikan mas. Tahukah kalian, ikan mas dapat bertelur sampai 1000 butir telur. Apakah kalian sudah tahu cara menuliskan bilangan 1000? Jika kalian belum tahu, maka Ibu Guru Cynthia akan mengajarkannya kepada kalian. Coba perhatikan bilangan ini.
bilangan ini dibaca 1000. Coba perhatikan bilangan ini. Bilangan ini dibaca 2000. Coba perhatikan bilangan ini. Bilangan ini dibaca 3805. Coba perhatikan bilangan ini. Bilangan ini dibaca 4853. Mengapa bilangan tadi disebut ribuan? Mari kita pelajari. Bilangan yang paling sudut di sebelah kanan disebut satuan. Kemudian bilangan di sampingnya disebut puluhan. Kemudian bilangan yang di sampingnya lagi disebut ratusan. Dan kemudian bilangan yang di sampingnya lagi disebut ribuan. Dan bilangan yang di sampingnya lagi disebut puluhan ribu. Itulah sebabnya kita dapat menentukan bilangan-bilangan tersebut. Oke anak-anak, apakah kalian sudah paham dengan pelajaran tadi tentang bilangan-bilangan? Sudah paham? Oke, selanjutnya ambillah buku tulismu dan perhatikan bilangan-bilangan yang ada di samping ini. Oke, saat ini ayo siapkan buku tugas kalian dan perhatikan bilangan-bilangan di samping ini. Tugas kalian adalah tuliskan bilangan-bilangan yang ada di samping ini dan kemudian tuliskan juga cara penyebutannya dengan baik dan benar. Tugas kalian selanjutnya adalah urutkan bilangan-bilangan berikut ini dari yang terkecil sampai pada bilangan yang terbesar. Dan sebelum kita menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu Guru Cynthia akan mengingatkan kembali tugas-tugas pencapaian kompetensi yang harus anak-anak didik sekalian kerjakan di rumah. Antara lain, yang pertama, buatlah video saat menyanyikan lagu Cicak-Cicak di Dinding dengan atau tanpa alat musik. Yang kedua, tuliskanlah ciri-ciri ikan. Dan yang ketiga, tuliskanlah dalam buku tugasmu cara penyebutan bilangan-bilangan di bawah ini dengan baik dan benar. Dan yang keempat, urutkanlah bilangan-bilangan di bawah ini mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, yaitu mengenai tema 1 dengan judul Pertumbuhan dan Perkembangan Makhluk Hidup. Subtema 1 dengan judul Ciri-ciri Makhluk Hidup Pembelajaran 1. Terima kasih atas perhatian dari anak-anak didik semua. Jangan lupa, Ibu Guru Cynthia akan menunggu setiap tugas-tugas yang akan dimasukkan. Dan ingat, setiap tugas yang dimasukkan akan diberikan nilai. Nilai yang bagus ataupun nilai yang tidak bagus, semuanya itu tergantung dari usaha anak-anak didik sekalian dalam mengerjakan tugas. Selamat mengerjakan tugas. Akhir kata, rajin cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan di rumah saja. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.